Bahaya riba buat ekonomi dunia, dan ini saya jelaskan bukan dari sudut pandang agama, tetapi dari sudut pandang para pakar ekonom dunia. Dan riba yang dimaksud di sini termasuk adalah bunga bank, pinjol, pay letter, KPR, kredit berbunga dan berdenda, dan banyak lagi contoh lainnya. Saya jelaskan 3 poin berikut ini, tanpa dalil dari Quran maupun hadis. Pertama, dia menyebabkan pemicu ketimpangan sosial kekayaan. Ini dijelaskan oleh Margaret Kennedy dalam bukunya yang ini, di mana orang yang kaya semakin kaya, karena orang yang miskin mereka bayar bunga untuk orang yang kaya. Anda tahu di bank yang simpenannya paling banyak orang-orang kaya dan mereka paling banyak makan bunga. Siapa yang bayar bunga tadi? Orang-orang miskin, orang menengah ke bawah. Yang kedua, pemicu krisis finansial. Ini dijelaskan oleh Frederick Soddy, seorang peraih Nobel, yang dia menggambarkan dengan sederhana dalam gambar kurva berikut. Dia bandingkan antara kekayaan yang real dengan hutang alias kekayaan yang virtual. Diprediksi harusnya sama, di masa depan harusnya bareng, tetapi kenyataannya tidak. Kekayaan real hanya tumbuh seperti ini, berbeda dengan hutang yang dia itu melonjak tinggi. Harusnya dia setara dengan kekayaan real, tapi ternyata tidak. Hutang berada jauh di atas kekayaan yang nyata, yang real. Dan ini membuat krisis finansial dan terbukti sudah terjadi, yaitu ledakan gelembung hutang yang menyebabkan krisis global tahun 2008. Yang ketiga, dia menghambat bisnis di sektor real, yang tadinya orang kerja lalu dapat uang. Ini adalah aktivitas produktif, menjadi tidak lagi menarik. Mereka malah milih pindah. Lebih untung kerja menggunakan uang agar uangnya jadi uang lagi, alias disebut dengan aktivitas spekulatif. Gak usah kerja di yang real-real, yang bendanya ada. Mending uang dibisniskan biar jadi uang lagi. Dan ini berbahaya buat kedepannya. Jadi kalau sektor real kan ada jelas tuh, wujudnya ada, seperti restoran, barang-barang, atau benda-benda yang tampak selain uang. Beda dengan yang ini, cuman uang saja, 1.000 tiba-tiba berubah jadi 2.000, hanya karena dengan dibisniskan dengan riba. Dan uniknya riba bukan hanya diharamkan di agama Islam, tapi juga di agama-agama yang lain. Kalau tertarik, akan kita bahas insya Allah sudut pandang banyak agama tentang masalah riba. Dan ini aslinya ada artikel panjangnya. Kalau teman-teman tertarik sama artikelnya, ketik kata artikel di komentar, kami kirimkan link lengkapnya, semua data ini.